kafe gajah pasar. Saya aduh. Saya minta espresso. Kebetulan kopinya habis. Aduh, yang ada apa, Mas? Hot Cuma itu. cuman itu saja. Boleh lah. Hot coklat yang hot ya. Oh ya. Jangan melempem. Ditunggu ya. Iya, jangan lama-lama ya. Sambil nunggu, kayaknya ini pelayannya kurang profesional. Saya nelpon adik saya dulu, Talita. Halo, Nak. Halo. 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 Kunaon na, Emplu? Ini Teteh lagi di kafe GPN. Tapi pesennya lama. Bari ngantosan, hujan, bari nangkring. Ingat kena pengen ngobrol. Lagi PN naon? GPN teh Gajah Perkasa Network. Nyoba-nyoba bikin kafe senana. Maklum kurang duit mereka. Nah, cerita-cerita yuk di CRP. Cerita RP Nur Ajija. Nah kan punya banyak pengalaman ya. Pengalaman hidup yang sangat luar biasa. BTW apa kabarnya tahun 2025, Nak? Kasan kabarna teh kasan saminggu. Berarti masih di pending ya. Hujan aja baru turun di sini. Hujan aja baru turun. 2025 nanti baru berasa kalau sudah masuk Juni. Oh gitu. Sudah ada resolusi tapi kan? Resolusi untuk 2025 ya. Oke, kita opening dulu aja. Selamat tahun 2025 untuk semua sahabat Ubertu TV. Kembali lagi di CRP, cerita RP Nur Ajija. Semua akan berlalu dengan indah. Dan di episode sekarang di tahun 2025 kita via Zoom ya, karena narasumber kita jauh di sana. Kita akan bercerita tentang sebagian dari hidup beliau. Kita sebut saja dari tadi namanya berubah-ubah. Senah Talita, Senah Cabelita, saya panggilnya Nak. Pokoknya siapapun dia akan memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Ubertu TV, sahabat setia dari CRP, cerita RP Nur Ajija, dan telah hadir via telepon adik saya, Cabelita. Boleh juga dipanggil Mawar Melati, semuanya indah. Ada sebuah cerita yang menarik dari Cabelita ini tentang sebagian dari hidupnya yang mungkin kalau menurut saya itu akan menjadi sebuah inspirasi untuk setiap umat manusia di dunia ini berjuang, bertahan. Oh, terima kasih Mas. Tapi ini sepertinya agak geblek ya. Aduh, iya mah bener. Pelayan teh kudu kita gitu. Enggak sih. Nah. Udah gede. Nah. Kita mulai bercerita dari sekian perjalanan hidup dari Cabelita ini. Ada di mana tahun kalau kemarin kita ngobrol, Cabelita ini tidak suka disebut itu ponis. Katanya siga cerita Indosiar senang. Tapi dia lebih senang disebut optimisme. Jadi di balik sebuah ponis, tetap saja ponis itu harus kita tampilkan. Karena di tahun 2005
Cabelita ini mengidap atau dianugerahi oleh Allah sebuah anugerah yang sangat luar biasa, yaitu didiagnosa kena kanker rahim stadium Kanker ovarium. kanker Bukan ovarium stadium 3. Dan ada pernyataan dari mereka yang menanganinya bahwa umurnya itu tidak akan lebih dari 2 tahun. Sekarang sudah tahun 2025. Berarti sekitar 18 tahun. Bonusna. Sungguh luar biasa. Bonus yang luar biasa. Apa yang rasakan saat itu ketika dokter menyatakan bahwa hidup kamu itu tinggal sekian lagi? Jadi memang selama itu aku sendiri nggak pernah memikirkan mau mati, mau hidup, mau sehat, mau apa. Jadi hari itu adanya apa ya, hari itu kita jalanin gitu. Jadi pada saat dokter kasih vonis cuma yang oke. Yang ada di pikiran itu bukan besok atau lusa kemungkinan kita dapat kartu merah gitu ya. Tapi yang dipikirkan besok atau lusa bayar rumah sakit gimana? Iya, 2005 itu berarti kita kan belum berkenalan dengan BPJS ya? Sama sekali nggak ada. Dan asuransi juga kan dipersulit. Kalau kita sudah ada penyakit itu kan asuransi udah nggak bisa lagi dapat kan? Dengan kondisi sendiri sedang berada jauh dari keluarga, sudah merantau. Ya. Berarti saat itu usianya itu usia berapa tahun 24 atau 25. Luar biasa. Lagi Saya merantau dari umur 17, 18 tahun sudah keluar dari rumah. Jadi ya udah yang ada di pikiran itu, karena kemo saat itu untuk kasus saya itu harus seminggu sekali 38 juta. Satu kali kemo? Ya, saat itu ya. Mang Haning setnya berapa set? Satu periode itu 6 kali. Kan nggak boleh lebih karena setelah 6 kali itu harus jeda beberapa bulan, nanti evaluasi, kalau memang diperlukan diulang lagi, atau diambil tindakan yang lain. Luar biasa. Nah, sekarang 38 juta per minggu dikali 4. Kalau mau satu set dikali 6. Kita bukan pejabat loh. Zaman harita gitu kan, sendirian. Terus sebelum itu masih ada beberapa momen yang memang harus kehilangan juga gitu kan, berturut-turut. Jadi kayaknya di hati itu udah kosong aja, udah lebih mikir harus kerja, harus cari duit. Karena kan sekarang yang jadi intinya itu kan 38 juta cuma buat kemonya aja. Tapi kita harus hidup, harus makan, harus bayar kontrakan dan lain-lain gitu loh, Teh. Ya kan? Jadi udah nggak ada kesempatan untuk aduh sakit, udah nggak ada kesempatan. 6 kali kemo saat itu. Hasilnya? Hasilnya memang udah harus dioperasi seharusnya kan. Satu, tidak mampu untuk operasi. Yang kedua, takut. Jadi tidak dioperasi? Jadi tidak dioperasi, harusnya kan diangkat sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri harus diangkat. Jadi akhirnya
kemo dalam waktu 3 atau 4 tahun nih, bolak-balik. Oh, ulangi Dan lagi kemonya. Ya, dan berakhir dengan rambut gundul. Sampai sekarang ya, gigi rontok, gigi, kuku, kulit, rambut itu terpengaruh sampai hari ini. Iya. Tapi satu hal yang luar biasa itu bertahan dari tahun 2005. Itu yang sangat luar biasa. Dan juga pernah cerita ke Teteh waktu itu bahwa untuk mendapatkan uang yang untuk kemo itu dia sangat berjuang. Ada hal-hal yang di luar orang-orang normal lakukan. Tapi keluarganya sendiri juga belum tahu penyakit yang diderita ya. Berjuang sendirian di usia 24 itu sangat luar biasa. Akhirnya diangkat. Enggak. Sampai sekarang. Jadi saat udah kehabisan uang, udah kehabisan upaya, udah kehabisan lobang, itu mulai dengar kata orang kan, alternatif, herbal, dari mulai buah merah sampai benalu teh, dicoba teh. Hasilnya untuk yang sekarang itu bagaimana? Kalau diagnosa sekarang setelah berlalu sekian belas tahun. Belum pernah diperiksa lagi. Rasa sakit karena takut kalau memang masih ada gitu ya. Tapi sakit yang mirip dengan pada saat lagi dinyatakan sakit, nyeri di daerah-daerah itu masih ada. Tapi di pikiran aku enggak, bahwa jangan-jangan kabur lagi. Cuma mikir mungkin capek, mungkin stres, atau perempuan lah biasa gitu kan. Karena memang gejalanya saat itu kan sempat 4 rumah sakit dan 6 dokter, sampai akhirnya tahu bahwa kanker ovarium. Karena kanker ovarium itu sampai saat ini itu belum bisa dideteksi dengan mudah seperti kanker serviks. Jadi kanker ovarium itu harus dengan segala tetek bengek, tes labnya, dimasukin kameranya, segala macam baru ketahuan setelah udah stadium 3, karena nyaris nggak ada yang ketahuan di awal deh kanker ovarium itu. Iya, yang seperti itu kan ngadodoho gitu ya kasarnya. Nah, dari semenjak itu untuk bertahan hidup ini juga sahabat Ubertu TV, adik saya ini juga salah satu profesinya adalah model. Makanya ditutup dengan badannya yang tinggi semampai. Perasaan ini tamu-tamu di CRP itu jarang rangkung, jadi saya itu selalu kalau berendeng dengan dia itu asa pang cebol, jadi dia aduh. Nah, ini punya anak 12 nih. Anaknya teh ucing. Dia pengen ikutan. Untuk dalam setiap kegiatan yang dijalani, taruh saja dari tahun 2005 sampai sekarang itu tidak sampai tersendat ya Naya? Tersendat. Kalau lagi kerasa? Tersendat. Jadi gini, pada akhirnya kita nggak perlu orang lain, nggak perlu dokter, nggak perlu obat untuk bilang stop dulu sebentar. Pada akhirnya kita yang atur. Saya sendiri yang atur. Kalau memang udah sakit banget, jangan dipaksa. Gitu loh. Diam dulu. Terus pikirin, apa ini masih bisa ditahan, apa harus ke rumah sakit, apa cukup makan obat udah selesai, ya kan? Itu kita yang harus pertimbangkan, karena mempertimbangkannya banyak hal
Dari sisi materi itu sudah pasti. Mental juga, fisik juga. Jadi 18 tahun ini belajar mengenali kemampuan diri sendiri secara mental, material, dan fisik. Nah, itu yang sangat bagus sekali. Karena dibalik dalam tanda kutip vonis yang sangat menakutkan untuk sebagian orang, kadang setelah divonis itu ada yang langsung down, nah masih bisa melakukan aktivitas sendiri dan belajar bertoleransi dengan diri nah sendiri kan. Yang langsung down inilah yang padanya mental dan stres itu megang kunci yang sangat Betul. kuat untuk situasi kesehatan seseorang, ya kan? Gara-gara stres bisa jadi jantung, ya kan, teh, kolesterol tinggi, darah tinggi, katanya segala macam, yang berakhir dengan vonis-vonis itu tadi, gitu kan? Nah, akhirnya kan kita harus ngebalikin, gimana? Oke, nggak ada yang merhatiin, kita hidup sendiri, ya udah, gitu loh. Berarti kan semuanya kita harus megang sendiri. Masa iya besok nggak makan? Taruhlah kita nggak perlu masakin, nggak apa-apa, besok nggak makan. Salah satu motivasi aku untuk terus itu miara binatang. Seberapa ya, seberapa? Kan cuma 6 saya. Oh, kemana sudah pada mati? Sebagian kalau udah pada tua atuh. Dan sudah ada yang sampai usia berapa tahun? Hari Tete 9, 10 tahun. Itu yang paling kecil. Yang paling kecil aja udah 6 tahun, masuk 7 tahun. Dari belasan ya, dulu sempat belasan ya. Sempat 14. Sampai belasan. Jadi itu teman-teman untuk memberikan optimisme yang luar biasa. Dan salah satu kegiatan dari Cabelita ini adalah juga membikin apa namanya nak itu teh, yang gambar-gambar untuk reklame jualan gitu, apa desain yang seperti itu. Desain untuk promosi lah, desain grafis. Bikin ya. Oh, banyak sekali kegiatannya selain juat jahit yang ngurus ucing. Dan yang sebenarnya dengan kondisi yang seperti itu, kalau untuk kayak sebagian besar penduduk Indonesia itu kan biasanya darah tinggi, kolesterol, asam urat, ada itu nak? Nggak ada. Berarti yang peaknya di situ gitu ya? Aku nggak punya terakhir sekarang aku autoimun karena mungkin menurut dokter karena salah satu efek dari kebanyakan kemo. Berarti sudah dari sekian belas tahun itu kemo karena tidak diangkat ya? Berarti udah berapa set? 5,5. 5,5 kali genap? Iya. Sekitar 35-an, 32. Luar biasa. 33. 34 tepatnya. Tepatnya 34 karena yang kelima dan keenam betul-betul udah nggak ada uang. Luar biasa. Itu pulang kemo ke rumah ke kontrakan langsung gue menikmati hasil dari kemonya itu. Iya, pokoknya. Tapi kalau orang lain kan kemo stay di rumah sakit ya teh. 1-2 hari gitu stay. Kok aku enggak? Aku mungkin subuh masuk rumah sakit, cek stabil kemo. Jam 8 jam 9 itu kadang-kadang udah masuk kantor lagi. Gila, Teteh iya tinggal langsung speechless. Dan sekarang kalau biasanya enak sakit flu, karena dengan kondisi tubuh yang sudah di sebulan, flu aja itu bisa sampai 1 bulan. Itu perlu minum obat 1 bulan atau tiduran? Minum obat percuma. Oh, udah nggak ada obat warung itu udah nggak pengaruh. Berarti istirahat saja ya? Yes. Tidur, makan.
Itu 1 bulan, tapi ada penyerta nggak di pada saat kena flu itu? Nah, sinus. Oh, ke sinus. Jadi pusing Mm. ya. Sinus, jadi mampetnya itu double teh. Mampetnya susah diungkapin deh. Karena kalau mampet sinus itu kan di samping hidung ya, Mhm. di rongga samping hidung kan, itu nggak enak banget. Nah, sekarang yang penyakit yang ada setelah itu kan kemarin Nan liatin tangan, karena ada apa dari autoimun yang mengakibatkan rematik apa? Rheumatoid arthritis. Heeh. Itu jadi si tangan teh sudah bararengkok. Tapi Jadi dari autoimun itu sebetulnya ternyata sudah lama. Dari setelah periode akhir aku kemo, itu kan aku dapat psoriasis. Psoriasis itu kayak penyakit kulit, bisa di browsing kan? Psoriasis. Ngejelasinnya rempong, soalnya dia, ternyata psoriasis juga salah satu turunan dari autoimun. Ternyata. Jadi dalam artian aku itu mengidap autoimun itu sudah cukup lama. Dan sudah kayak kalau yang dari kena ke sumsum tulang belakang itu yang dari kankernya? Enggak ada. Aku enggak kesumsum tulang belakang. Udah enggak. Yang ada aku HNP. HNP itu saraf kejepit. Saraf kejepit lumbar ketiga dan kelima sama di pundak. Tengkuk bukan pundak. Kuatan. Kalau sekarang kan sudah ada BPJS. Itu yang kemonya di ini enggak? Di cover enggak? Kan sekarang udah enggak kemo teh. Udah selesai. Sudah tidak berurusan dengan kanker. Oh. Atau sudah tidak peduli, I don't care about it gitu ya? Ya, lebih ke situ sih. Karena akhirnya malah nambah penyakit yang lain, penyakit hati teh. Oh betul. Kita cemas. BPJS itu kan kadang-kadang juga masih perlu mengeluarkan biaya-biaya yang lain. Salah kata lah, paling minimal ongkos bolak-balik lah teh. Jadi sekarang mah itu sudah kita buang saja. Kita beranggapan bahwa seperti Ina bilang, saya harus menjadikan vonis itu sebagai keoptimisan untuk terus melanjut hidup. Jadi bahwa enggak juga sih. Jadi mikir gini. Kan udah lewat. Si vonis itu udah lewat. Jadi bahkan sekarang aku udah nggak mikirin lagi bahwa vonis itu pernah ada. Karena udah lewat gitu loh. Yang dipikirin sekarang adalah bahwa dikasih kesempatan kedua, ketiga, nggak tahu kesempatan keberapa lagi gitu kan. Karena setelah beberapa tahun 2008 kali ya, 2008an sempat koma 3 hari. Dari efek apa itu? Kanker. Jadi mau kemo, kan kalau kemo itu kondisi harus stabil sesuai standar, ya. Ternyata tidak stabil gitu kan, sempat demam. Akhirnya harus diopnam dulu, dirawat, menjelang tengah malam koma, kritis. Berapa lama? Koma 3 hari. Jadi nggak sempat ngasih tahu keluarga juga, karena memang dokter dari pihak keluarga juga kan nggak tahu ngasih tahu siapa. Selama ini kan datang sendiri ya. Posisi Jakarta ya waktu itu ya? Posisi di Jakarta sementara keluarga ada di Bandung. Ketika melewati, walaupun dalam pikiran sendiri, sudah saja lupakan, nggak usah mikirin apa yang dikatakan oleh dokter di tahun 2005 setelah kehilangan beberapa anggota keluarga terdekat. Melewati tahun 2007, berarti kan kaliwat ya gitu kan ya. Saya dapat jatah lebih nih. Apa yang dirasakan? Enggak ada. Karena sudah dari awal tidak peduli. Enggak, karena sudah lelah deh. Lelah, gini loh.
lelah dengan rasa sakit, lelah dengan pergumulan sendiri, lelah dengan mencari biayanya, lelah dengan segala macamnya gitu. Jadi, dan mungkin dari situ berhenti overthinking dan overfeeling. Dah pokoknya mah jalani hidup aja apa adanya yang kita jalani. Jalanin aja gitu loh. Ini dikasihnya kayak gini ya udah gitu kan. Kayak misalnya sekarang aku lagi downnya sedown-downnya semenjak cerai terus semenjak COVID terus cerai itu sedown-downnya karena mungkin kalau orang kreatif kan tahu ya. Selama COVID itu kan pekerja kreatif ini mati langkah. Betul. Akhirnya kan mati. Kalau untuk yang mereka yang punya modal besar mungkin masih bisa lah napas. Tapi kalau kayak kita yang modalnya pas-pasan, begitu dikasih kayak gitu udah nggak bisa bangun, gitu kan? Nah, kita nikmatin aja bahwa oh ya, emang mungkin harus kayak gini dulu, gitu loh teh. Kalau sekarang, tapi sakit ya sakit, ada kambuh. Oh iya, minum ya udah istirahat dulu sebentar, baru kerja lagi. Tapi jangan melenakkan diri karena merasa sakit terus diem atau besok mau makan. Betul. Anak-anak kelaparan dong. Anak-anak mangkaning lucu-lucu, anak-anak dengan pedatnya disarakolakeun. Anak-anaknya itu kalau emaknya sakit ikut naik ke kasurnya. Paheula-heula. Tidur pasti duluan dipanggil nama juga udah pada tahu. Jarang kan kucing dipanggil nama ngerti. Cing sok atuh cobaan. Coba itu balik dengan aku kumasnya. Tinggal anu layar didinya dibalikin. Kita nggak balikinnya di mana nih? Itu kan di situ ada yang gambar kamera atau ada yang kayak itu tinggal dibalik gitu. Hiji, ganti sekarang. Dua, seperti ya. Nah, kan nengok. Aduh nyamperin. Hei, lihat bulu nage cara ranting. Ini kan suruh panggil Tertia, nggak panggil Memon. Ini dia udah 10 tahun masuk 11. Tapi masih bagus ya, masih cantik. Numpang cantik nada. Kan ini anak-anak. Tapi kan kalau kucing itu hitungannya berapa? 1 tahun kucing itu sama dengan berapa tahun manusia ya? 13 tahun. 13 tahun tuh berarti itu udah seberat tahun. Tapi masih itu salah satu hiburannya. Buat Nas sendiri, apa yang telah terjadi ketika ya apa yang sudah Nak alami itu ini untuk kita berbagi atau sebagai inspirasi untuk semua yang di luar sana mungkin mentalnya atau perjuangannya atau overthinkingnya, pemikirannya tidak seperti Nak. Apa yang ingin disampaikan sama mereka? Enggak ada. Karena aku enggak mau itu harus bangun dari diri sendiri. Diri sendiri. Orang lain mau pada saat kita sakit, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara mental, diomongin sama orang luar, sedekat apapun, sehebat apapun orang itu, pada saat dia sakit, itu percuma kan? Jadi jadilah diri sendiri dengan pemikiran sendiri. Jadi apa yang harus dia bangun, ya dia harus bangun sendiri. Paling kita sebagai temennya cuma, oke, gue ada buat lu. Kapan lu perlu gue ada. Cukup seperti itu. Tapi kalau untuk ngasih nasihat, itu berlaku sama aku ya Teh. Pada saat aku sakit, orang mau ngasih nasihat kayak apa? Merasa bodoh. Mana itu ngerasakan iya gitu ya, karena Teteh tahu misalnya
aku kan ngerokok ya, kayak Mm. orang ngomong kamu itu kan kanker gitu kan, udah berhenti ngerokok. Tapi kan pada saat gue sendirian lo nggak ada, yang ada rokok, gitu loh Teh. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih dikasih panjang panjang jalan dari apa yang diprediksikan orang yang menurut kita pandai gitu ya, dengan prediksi manusia. Dari interval Karena aku percaya gini ya, tubuh manusia itu diciptakan sempurna dengan segala macam kerumitan mekanismenya Teh. Termasuk di dalamnya adalah bisa beradaptasi. Betul. Jadi kalau misalnya isi badan juga udah beradaptasi sama si rokok, ya mungkin baik-baik aja. Kenapa itu? Jadi tongsian gitu ya. Aduh ya bahaya ya. Pabrik rokok bagi payu. Terbukti Teh, terbukti aku tidak punya penyakit paru-paru, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, darah tinggi, nggak ada. Walaupun masih terus smoking gitu ya. Smoking, ngopi, teh itu nggak berhenti. Yang pada Ya, tapi sekarang nggak smoking rokok ya, sekarang lebih nge-vape ya Teh. Ini Bapak produser juga lagi nge-vape nih di samping saya. Atau makin didukung kan. Nah, dari pertama terdiagnosa sampai sekarang tentu ada perjalanan yang sangat fluktuatif ya Naya. Ada kadang kita di atas karena Teteh yakin nah itu sudah sangat beradaptasi dengan kondisi tubuh Nah sendiri. Saat-saat yang paling jatuh itu dalam kurun waktu 2005 sampai sekarang. Ada berapa kali jatuh dan bangun? Itu kan 2008 koma gitu kan? 2005 pada aku juga lupa 2005 atau 2006 ya, pada saat divonis. Terus ya karena jatuh bangunnya gaji sabaraha Teteh. Nggak mungkin juga kita dalam waktu 10 tahun kan nabung bisa jadi 100 sekian juta gitu kan ya Tehnya gitu kan. Terus ternyata sekarang harus makan uang segitu gitu kan. Itu sempat kan down. Terus saat itu juga kan mami papi meninggal. Terus adalah orang yang dekat banget gitu yang meninggal. Jadi down sempat. Padahal sebelumnya memang sudah ada feeling ini. Padahal belum dapat vonis itu sering pingsan di busway, di trans. Iya, sering pingsan di trans. Terus sering pingsan di kantor. Yang kalau anak-anak itu, mami bobo ya gitu kan, mami bobo ya kecapean lagi. Sekali 2 kali masih mikir tidur gitu kan karena kecapean. Tapi setelah beberapa kali mereka baru tahu bahwa aku tuh pingsan gitu loh. Nah dari situ terus mulai sakit di atas selangkangan kiri itu nyut sampai ke paha dekat menjalar ke dekat lutut ya. Sakit. Nah, aku dapat privilege kan dari situ. Dapat supir, jadinya pulang pergi itu ada supir sebetulnya. Tapi karena supir cuma beberapa orang, aku juga nggak terlalu pakai privilege-nya kecuali memang pulang malam banget. Secara kita di broadcast nyatanya pulang tuh bisa jam 3 pagi gitu kan. Nah, ngomong sama supir kan, Pak, kayaknya gua asam urat kali ya. Masa sih Bu, umur baru berapa udah asam urat ya supir gitu kan. Periksa. Selalu dikaitkan bahwa aku mah. Karena gejalanya memang kayak mah. Jadi kenapa pada akhirnya kanker ovarium itu selalu terlambat terdeteksi? Karena gejalanya sangat mirip dengan penyakit umum. Mual, mah, sakit kepala, gitu kan. Perempuan zaman sekarang kan kayak mens nggak teratur itu nggak terlalu pusing ya Teh, ya kan? Iya. Nggak ada yang pusing gitu loh.
paling karena gua stres gitu kan, karena lagi banyak kerjaan, bla bla bla, banyak pusing. Jadi jarang lihat ke dalam, dan aku sendiri sama sekali nggak punya pikiran bahwa aku kanker, karena merasa dari pihak keluarga tidak ada keturunan. Sementara yang aku tahu kanker itu kan genetik. Iya, betul. Nah, tapi akhirnya aku sempat pendarahan 1 bulan, nggak berhenti, betul-betul pendarahan. Nah, aku kaitkan, aku baru dapat menstruasi itu sekitar menjelang kelas 3 SMA. Terlambat banget kan? Awal mens itu. Itu pun masih yang mens bisa 2 minggu gitu kan. Tapi nanti 3 bulan nggak dapet gitu loh teh. Ya. Nah, sempat sama mama juga dibawa ke dokter gitu kan untuk periksa, tapi dokter bilang nggak apa-apa. Nah, jadi mau bilang ya mungkin hormonnya kamu memang begitu gitu kan. Jadi nggak berpikiran sama sekali bahwa harus dicurigai gitu kan. Tapi kalau dilihat dari jarak, mungkin saat itu sudah mulai bermasalah si ovarium ini. Gitu. Itu tidak ada diagnosa terlebih dahulu miom atau apa kista gitu, enggak? Jadi langsung ke sana. Kista ada sempat tapi di rahim. Oh, bukan dia. Bukan. Dan itu sekitar tahun 2003. Oh, memang sudah ada dari mens pertama itu sudah telat ya. Kalau secara sekarang kan banyak anak-anak itu yang di usia SD juga sudah mulai gitu. Kalau 12-13 udah mulai ini kan. Nah, aku begitu, terus akhirnya karena terpaksa teman-teman bilang cari second opinion, mami cari second opinion. Pindah-pindahlah beberapa dokter dan beberapa rumah sakit, nyari lah, nanya ke orang ginekolog yang bagus, yang teliti di mana gitu kan. Akhirnya dapatlah dokter Albert Pangarpan yang terkenal teliti sekali, gitu kan. Nah, barulah dari beliau mencurigai begini. Akhirnya ini dokter nyari nanya, konsultasi, tes, akhirnya dapat pon. Luar biasa, di usia muda sedang merantau kena diagnosa seperti itu, bertahan hingga sekarang dengan lika-liku kehidupan yang bagi orang biasa itu sangat luar biasa. Ini ketangguhan dari Ina sendiri untuk bisa bertahan dan terus berjuang. Kunci dari semua itu apa? Cuek. Catat, cuek. Cuek teh. Betul. Teh, maaf punten ya banyak. Aku sudah pernah dikatain memek busuk. Aduh, ya punten. Ya, kayak mah di tepol lagi. sempat ditolak jadi minantu gara-gara mandul, ya kan, nggak bisa punya anak. Terus jangankan dari orang lain, dari pihak keluarga atau teman sekalipun, kapan punya anak, kapan hamil, sementara mereka tahu kondisinya aku seperti apa. Kan kalau kitanya nggak cuek, makan hati teh. Betul. Itu bisa jadi tambah penyakit yang lain gitu ya. Nah, kan ngeselin ya. Terus kalau kita jawab, aku kan nggak bisa. Tapi kan mujizat Allah siapa yang tahu? Oh sumuhun mangga atuh. Tak bisa nabi di pasihan mujizat. Keluarga tahu dengan kondisi yang dialami oleh Ina.
Tahu. Jadi itu yang bikin memang kita harus cuek ya. Bukan kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa membuat apapun terjadi. Tapi kita juga memakai logika. Gitu loh. Jangan menumbuhkan harapan cuma karena mukjizat. Itu lebih sakit loh teh. Akhirnya sakit, ke mental kita sakit. Jadi kita pasrah aja. Dikasih mukjizat, alhamdulillah. Enggak, ya sudah. Berarti berkah. Tapi secara tidak langsung cuek itu adalah satu hal yang Allah berikan. Jadi Allah memberikan, karena itu kamu mah bisa obatnya cuek gitu. Tanpa kita sadari obat utamanya yaitu gitu. Jadi mujizatnya itu Allah memberikan kelebihan di karakter yang cuek itu. Cuek, ya mau gimana lagi ya teh? Kalau kita nggak cuek, kita kan merantau hidup sendiri. Mau punya sahabat, mau punya pacar, mau punya suami, sepengertian apapun, belum tentu mengerti apa yang kita rasakan. Betul. Dan kita juga nggak bisa berharap orang lain untuk mengerti gitu loh. Untuk yang sekarang autoimun, itu juga kan kalau sakitnya itu luar biasa ya, dari yang sampai jari-jari yang bengkok itu, kalau lagi sakitnya itu sakit luar biasa. Dan cuek yang sudah tertanam di tahun 2005, si cuek umurnya gak sampai 18 tahun ya, rek tamat SMA si cuek teh mau kuliah dengan masih memakai itu. Kan kadang-kadang gini, kita sudah cuek terhadap sesuatu yang sudah menimpa diri kita, lalu Allah bebankan lagi sesuatu yang lain, misalnya saja penyakit yang di luar dugaan kita. Apakah si cuek itu akan kembali dimunculkan atau kan nasibet aya deui gitu? Oh, itu pasti. Manusia ya pasti ada fase kenapa sih lagi gitu kan? Kenapa sih harus selalu berkutat dengan rumah sakit? Kenapa sih harus berkutat dengan rasa sakit? Kenapa sih harus duit lagi? Kapan kayanya gitu kan? Kayak misalnya kita kalau mikir gini, akhirnya jadi ngedumelnya, autoimun, tiap sebulan sekali wajib kontrol, 4 juta, 5 juta, 6 juta, jadi kulkas kan teh. Tegang kulkas itu tentunya di rumah sakit. Maksudnya gitu kan, sebulan sekali, 4 kali ke rumah sakit, itu kebayar kontrakan setahun loh teh. Betul. Nah, pasti ngedumel pada akhirnya gitu kan. Tapi ya itu pun nggak akan lama. Paling-paling ya di awal beberapa bulan lah ada gitu kan. Pada saat awal ketahuan itu kan sakitnya masih gila-gilaan gitu kan, masih rumahuh gitu nyatanya gitu kan. Tapi setelah balik lagi aku bilang, setelah badan beradaptasi, oh ya sudah gitu kan. Aku sekarang peka kena matahari. Kalau kena matahari beberapa saat langsung alatnya langsung bengkak-bengkak, ya berarti kurangin keluar rumah gitu kan. Iya, kayak gitunya. Itu yang dari autoimun itu ya? Iya. Oh bener, bagaikan hidup di sangkar emas ya. Pangkaning matahari ayeuna panasnya luar biasa. Dia sangkar gubuk. Jadi keluar sedikit, bengkak itu seluruh apa di muka aja? Ya atau yang semua terkena matahari? Yang terkena matahari itu biasanya langsung kebakar, kulitnya langsung gatel-gatel. Tapi kalau bengkak biasanya di kaki, dari mata kaki ke bawah itu kentaranya ya. Dari pertengahan betis ke bawah itu gejala awal. Nanti lama-lama ke atas sampai ke lutut. Itu diobatinya pakai apa?
Kalau misalnya kadang-kadang kan kita harus ada kegiatan yang kudu gitu keluar rumah dan matahari tidak bisa diprediksi sekarang mah. Udah hujan aja kalau keluar nyelekit panasnya. Ya ke rumah sakit juga paling-paling cuma dikompres. Oh gitu. Ya autoimun tuh kebanyakan obat-obatan itu kan bukan obat teh, suplemen, vitamin. Ah, karena yang autoimun itu rata-rata kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium. Jadi itu yang harus wajib tiap hari. Obat-obatannya ya kayak Etanercept gitu, paling seminggu sekali. Kalaupun lagi kambuh. Di sini teteh benar-benar sangat kecil dengan apa yang anugerah Allah titipkan juga ke kita dibandingkan dengan apa yang dapat. Kadang-kadang kita mah nyeri kepala sedikit juga udah aduh Allahnya luar biasa. Padahal pas dicek ya darah tinggi, kesalahan makan asin, ya katanya kesalahan dari diri kita sendiri. Tapi luar biasa. Tapi jika dibandingkan dengan apa yang hadapi sekarang, asa nanaonan gitu kan ya. Nah itu juga sebuah pembelajaran akhirnya bagi kita. Nggak tahu apa ini bisa iniin ke orang lain juga ya. Tapi kalau aku sih semenjak sakit di 2005 itu kan banyak sekali pantangannya. Gak boleh makan jeroan, gak boleh makan lemak, gak boleh makan kulit ayam, ketan, yang kayak gitu deh. Gak boleh santan, soft drink, kopi, pokoknya tong makan juga namanya. Segala gak boleh teh. Terus mikir gini, kita udah sakit, terus nggak bisa menikmati makan hidup. yang kita mau, benar. Apa? Iya. Hidup buat apa? Gitu loh. Terus kerja buat apa? Kerja saya bukan buat makan enak, buat bayar rumah sakit. Kan nyeri hati ya teh. Betul. Ya kan? Nah, akhirnya gini, aku berpikiran, oke, kita coba. Akhirnya aku eksperimen, makan di pantang. Emang sakit, ya teh. Aku ada GERD juga kan. Emang sakit misalnya, semuanya kambuh sakit. Sekali, 2 kali, 3 kali sakit. Tapi otak aku bandel tanya teh. Bertahan. Dan setelah melewati fase sakit tiap kali makan itu, lama-lama terbiasa. Betul. Akhirnya kita terbiasa dengan apa yang kita hadapi ya. Selalu mencoba beradaptasi. Itu, kan aku yakin kok badan juga bisa beradaptasi. Jangan selalu mikirin penyakit. Betul. Kecuali penyakitnya pas kambuh lagi parah-parah banget dicuekin, itu mah bodoh namanya gitu kan. Jadi biarkan dulu badan, kalau misalnya sedang terkena, biarkan badan kita rileks, menikmati apa yang kita hadapi pada saat itu. Setelah bisa diadaptasi, pada akhirnya kita kembali dengan rutinitas kita ya. Kalau Teteh mau mengibaratkan itu semua seperti mobil. Mobil itu kan harus dipiara, bolak-balik, diservis. Nah apalagi badan kita yang sudah usianya itu ya, apalagi yang suka diporsir ya, wajar. Tapi kita juga dengan kekurangan mobil atau kendaraan kita juga bisa adaptasi. Tadinya siga nama. Oh, remna ada blong. Oh iya berarti kudu kumaha gitu. Yang penting belajar dulu mengenali diri sendiri. Kemampuan menahan rasa sakit sampai mana. Terus kemampuan kamu untuk survive itu sampai di mana. Nah, sekarang bandingkan sama keinginan kamu untuk menikmati hidup. Gitu loh teh. Kalau keinginan untuk menikmati hidupnya masih tinggi, entong rumah wae. Suhu,
Sesuatu itu. Gitu kan teh? Betul, Salah nggak? betul. Setuju. Sangat setuju. Gitu. Mm-mm. Kayak aku nggak suka sinetron teh, Heeh. ya kan? Lihat ibu tadi ngagosip ngomongin sinetron, tadi itu ngomongin sinetron. Terus terang, kalau aku papaliwat jalan sama artis sinetron, aku mungkin nggak tahu, Ya. ya kan? Umur aku sekarang nyaris 50, Mm-mm. tapi aku masih nonton film anime. Ibu budakeun. Iya kan kamu mah pekerja seni. Di anime itu setidaknya banyak inspirasi. Lamun di sinetron bisa greget. Pantesan diberi judul gitu. Teh juga judul sinetron azab. Jadi tong merek judul juga sinetron azab. Betul. Iya, karena apa sinetron-sinetron enak teh ya? Sesuatu yang masuk akal dibuat jadi tidak masuk akal, Betul. dan sebaliknya gitu loh. Tapi kita menikmatinya gitu ya. Ya orang-orang Emang tertentu sangat menikmatinya kecuali enak gitu. Kalau aku makanya lebih mikir, ya udahlah mendingan nonton anime donghua kalian yang memang tidak mungkin gitu. Betul. 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 Kalau sekarang masih ada kegiatan ngantor, Nak? Sekarang masih ada 3 hari seminggu kuli lah teh, bukan ngantor. Iya, alhamdulillah. Masih berdaya guna, masih berkarya. Banyak hal yang Teteh ambil nih dari dapat masukan dari teman katanya. apa katanya? Jangan jadi orang yang berguna, kayak nggak dimanfaatkan orang. Oh gitu. Ya. Jadi orang kita harus yang bagaimana tuh? Kita harus bagaimana kalau jadi orang? Terus tengah-tengah, Oh gitu. Jadi diri kita sendiri aja gitu ya. Tapi kan ada sebagian orang yang ingin dimanfaatkan orang juga. Passionnya di situ. Eta mah judulna penjilat teh. Eta bener. Nah, terima kasih sudah mau sharing di sini, luar biasa. Jadi yang Teteh catat adalah yang satu kunci utamanya adalah cuek. Tapi teh jangan sampai jadi pemirsa teh nanti saya dikomplain sama dokter-dokter ya. ini saya pribadi. Ini saya pribadi. Di mana itu yang saya lakukan. Kan bahwa kebutuhan akan dokter ya teh. Gitu kan. Tetap pada saat memang saya menilai dan merasa badan saya itu memerlukan campur tangan dokter, campur tangan obat-obatan, ya tetap saya lakukan, gitu loh. Tapi kalau tidak, badan kita masih bisa beradaptasi, sudah saja beradaptasi dengan apa yang ada di diri kita sendiri, gitu ya, dengan sugesti yang hadir. Dan selain cuek juga, mungkin dari Nah sendiri adalah tetap optimis, sugesti paling utama. Dengan menjalani hidup yang ada, tetap terus berkarya gitu. Kunci itu kan optimis. Alhamdulillah. Tetap optimis karena nu seueur salah mah cenah maotna hese. Berarti intinya loba dosa. Berarti intinya loba dosa. Nah, nuhun Ya, sudah mangga. mau bergabung bersama di sini. Apapun Siap. di luar sana yang memberikan opini terhadap apa pembicaraan kita, terserah ya, karena kita punya Itu kembali ke masing-masing orang. betul, kita punya alur sendiri untuk menghadapi setiap ujian yang kita dapatkan. Tetap menjadi tetap selalu cuek, terus berjuang,
Terus keluarkan apa yang ada di diri Ina yang sangat luar biasa. Teteh tahu itu. Sekali lagi, terima kasih. Salam buat anak-anak yang genepnya. Ayo nak, aku sudah tidak takut kucing. Boleh kalau mau dikirim. Apa? Dikirim hari gini tinggal 6, lagi banyak-banyaknya nggak mau. Pas 14 itu kan masih trauma kucing. Sekali lagi nak, makasih sudah bergabung di podcast CRP Cerita RP Nur Ajijah. Nah, how it will, semua akan berlalu dengan indah. Bagus kan slogan TRP mah? Semua akan berlalu dengan indah. Kecil-kecil ke belakang tuh. Eta biasa cepi. Pelayan. Tapi salah mijit. Nah, sehat terus ya. Terus beradaptasi Ya. dengan apapun yang dianugerahkan oleh Allah terhadap diri kita. Sukses selalu Mangga. buat nak. Ditunggu Amin. tote bag-nya hari Senin. Jangan Ayo. lupa. Udah mau selesai. Kayaknya besok juga bisa dikirim. Oh, asik atuh tambah hiji deui cenah. Sama hiji deh mangga. Anu tote bag-nya. Nanti aku WA. Mangga. Siap. Sekali siap, lagi terima kasih ya coklat entos. Ya entos tiis. Abdi tos gagebleng coklat tinggal ya. Ongko pesan hot coklat ayeuna tos gagebleng. Sehat selalu nak. Terima kasih juga buat Iya, Bu. sahabat CRP Cerita RP Nur Ajijah. Semua akan berlalu dengan indah dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terus optimis, terus jalani hidup ini dengan kekuatan yang sudah Allah anugerahkan kepada diri kita sendiri. Resolusi 2025, silahkan teman-teman raih dengan sebaik-baiknya mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nuhun. Mas Bill, Ya, saya lanjut. iya, kasih Mas.